Selamat pagi buat kita semua. Perkenalkan, nama saya Irene Lasmari Siregar dengan NIM 31S24021. Pada kesempatan ini, saya akan menjelaskan tentang aliran laminar pada sirkular tube. Tujuan mempelajari aliran laminar pada sirkular tube. Yang pertama, memahami karakteristik aliran laminar yang teratur di dalam pipa berbentuk lingkaran. Yang kedua, menjelaskan hubungan antara perbedaan tekanan, viskositas, dan laju alir fluida. Yang ketiga, mengetahui profil distribusi kecepatan aliran yang berbentuk parabolik. Yang keempat, menjadi dasar analisis perpindahan momentum dan penurunan persamaan Hagen-Poiseuille. Apa itu aliran laminar pada sirkular tube? Aliran laminar pada pipa berbentuk lingkaran adalah aliran fluida tunak dan teratur di mana fluida bergerak melalui lapisan-lapisan paralel tanpa turbulensi. Dalam pipa silinder, aliran tersebut mengikuti hukum Hagen-Poiseuille yang menghasilkan profil kecepatan parabolik, kecepatan tertinggi di pusat pipa dan nol di dinding karena no slip condition. Fenomena yang terjadi, yang pertama itu, kecepatan fluida berubah dari seragam di pintu masuk menjadi bentuk parabola karena adanya hambatan viskositas di dinding pipa. Yang kedua, fluida yang bersentuhan langsung dengan dinding pipa memiliki kecepatan nol atau V sama dengan nol. Yang ketiga, kecepatan tertinggi berada di pusat pipa atau R sama dengan nol dengan nilai tepat 2 kali dari kecepatan rata-ratanya atau Vmax sama dengan 2 dikali kecepatan rata-ratanya. Eh, pada gambar elemen volume berikut ini, kita dapat melihat bahwa kita memiliki titik koordinat arah Z dan arah R. Pada arah Z, saat aliran fluida memasukinya, aliran Z akan berjalan sepanjang L dengan flux ZZ pada saat Z sama dengan 0 dan akan keluar dengan flux ZZ pada saat Z sama dengan L. Pada arah R, flux RZ pada saat R dan flux RZ pada saat R ditambah delta R. Eh, pada gambar profil distribusi kecepatan, di bagian atas gambar menunjukkan profil kecepatan aliran sepanjang arah aksial pipa yaitu Vz sebagai fungsi dari jari-jari pipa R. Di dinding pipa atau PZ terjadi di dinding pipa atau PZ sama dengan 0 terjadi karena kondisi no slip di mana fluida yang bersentuhan dengan dinding tidak bergerak. Di pusat pipa atau R sama dengan 0, Vz maksimum, kecepatan fluida paling tinggi berada di pusat pipa karena hambatan viskositas paling kecil. Akibat pengaruh viskositas, distribusi kecepatan membentuk kurva parabola. Panah-panah ini menunjukkan arah dan besar kecepatan fluida semakin kecil saat mendekati dinding pipa. Bagian bawah gambar ini menunjukkan distribusi flux momentum atau tegangan geser TRZ sebagai fungsi jari-jari pipa. Di pusat TRZ sama dengan 0, karena di pusat pipa TRZ sama dengan 0 karena gradien kecepatan 0 di pusat pipa. Ketika menuju pipa, TRZ-nya meningkat semakin dekat ke dinding, perubahan kecepatan semakin besar sehingga tegangan geser meningkat. Menentukan flux momentum. Momentum arah Z masuk ke elemen fluida melalui permukaan silinder jari-jari yang besarnya merupakan hasil kali flux momentum dengan luas permukaan silinder. Flux RZ pada saat R
dikali dengan 2pi RL. Pada saat keluar, R tambah delta R, flux RZ pada saat R tambah delta R dikali dengan 2pi RL. Momentum juga masuk melalui elemen permukaan anular pada posisi Z sama dengan 0. Flux ZZ pada saat Z sama dengan 0 dikali dengan 2pi R delta R. Pada saat keluar, Z sama dengan L, flux ZZ pada saat Z sama dengan L dikali dengan 2pi R delta R. Em, Momentum masuk dikurang momentum keluar ditambah dengan gravitasi harus sama dengan 0. Kita eh, s- melalui shell momentum balance, kita menurunkan rumus sebagai berikut. Flux RZ pada saat Z dikali 2 PRL dikurang flux RZ pada saat R ditambah delta R 2 pi dikali 2 PRL ditambah flux ZZ pada saat Z sama dengan 0 dikali dengan 2 pi R delta R dikurang flux ZZ pada saat Z sama dengan L dikali dengan R delta R ditambah P0 dikali 2 pi R delta R dikurang P1 dikurang 2 pi R delta R dikurang 2 pi R delta R L rho G sama dengan 0. Berdasarkan momentum ini, kedua sisi persamaan tersebut dibagi dengan 2 pi L delta R. Maka didapatkan yang maka persamaan tersebut menjadi flux RZ pada saat R dikali R kurang flux RZ pada saat R tambah delta R dikali R per delta R ditambah flux ZZ pada saat Z sama dengan 0 dikali R dikurang flux ZZ eh, pada saat Z sama dengan L dikali R per L ditambah P0 dikali R dikurang PL dikali R per L dikurang dengan R rho R dikali rho gravitasi sama dengan 0. Cylindrical R del R flux dan Z flux RZ sama dengan tau RZ pada rho VR VZ sama dengan 0. Flux RZ sama dengan tau ZZ tambah rho VZ VZ ditambah B. Sehingga flux RZ sama dengan tau RZ ditambah 0 sama dengan tau RZ. VR sama dengan 0, V0 sama dengan 0, VZ tidak boleh sama dengan 0 karena aliran fluida ada pada koordinat Z. Maka neraca momentum menjadi ketika dilimitkan limit delta R menuju 0, R dikali P saat pada saat Z sama dengan 0 dikurang P pada saat Z sama dengan L per L tambah limit delta R menuju 0 R dikali tau RZ pada saat R dikurang tau RZ pada saat R ditambah dengan delta R per delta R ditambah dengan limit delta R menuju 0 R dikali rho dikali gravitasi sama dengan 0. Maka kita dapat penyelesaian dari proses limit tersebut. Setelah dilimitkan, kita melanjutkannya dengan mengintegralkannya. Integral dr tau rz sama dengan integral r dikali P0 dikurang PL per dl dr.
R tau RZ pada sama dengan R kuadrat dikali P0 dikurang PL per 2L ditambah C1. Tau RZ sama dengan R dikali P0 dikurang PL per 2L tambah C1 per R. Pada persamaan tekanan hidrostatis, P sama dengan PZ ditambah rho GZ. Z merupakan kedalaman. Saat Z sama dengan 0, P sama dengan P0 ditambah rho G0 sama dengan P0. Pada saat Z sama dengan L, P sama dengan PL ditambah rho GL. Maka P pada saat Z sama dengan 0 dikurang P pada saat Z sama dengan L sama dengan P0 dikurang PL dikurang rho GL. Dibagi dengan L, maka kita mendapatkan penyelesaian dalam bentuk P pada saat Z sama dengan 0 dikurang pada saat Z sama dengan L per L sama dengan P0 kurang PL dikurang rho G per P0 kurang PL per L dikurang dengan rho G. Kondisi 1. R sama dengan 0, tau RZ sama dengan finite, C1 sama dengan 0. Tau RZ sama dengan R dikali P0 dikurang PL per 2L ditambah dengan 0 per R. Sama dengan R dikali P0 dikurang PL per 2L. Distribusi kecepatan hukum viskositas Newton. Tau RZ sama dengan negatif mu dVz per dr. R dikali P0 per PL sama dengan per 2L sama dengan negatif mu dVz per dr. Diintegralkan, integral dari dVz sama dengan integral negatif R dikali P0 dikurang PL per 2L mu. Vz sama dengan min R kuadrat dikali P0 dikurang PL per 4 mu L ditambah C2. Pada kondisi 2, R-nya sama dengan 0, Vz max, R sama dengan R, Vz sama dengan 0. Sehingga 0 sama dengan min R, min R besar, min R kuadrat dikali P0 dikurang PL per 4 mu L ditambah C2. C2 sama dengan R2 dikali P0 dikurang PL per 4 mu L. Z sama dengan P0 dikurang PL dikali R kuadrat per 4 mu L dikurang dengan R kuadrat dikali P0 dikurang PL per 4 mu L. Rumus untuk kecepatan maksimum yaitu pada saat R-nya sama dengan 0, maka Vz sama dengan P0 dikurang PL dikali dengan R kuadrat di per 4 mu L dikurang dengan 0 kuadrat dikali dengan P0 dikurang PL per 4 mu L. Maka Vz maksimalnya sama dengan P0 dikurang PL dikali R kuadrat per 4 mu L. Untuk rumus pengerjaan kecepatan rata-rata, kecepatan rata-rata sama dengan total dikali volumetric flow rate per area. Integral 0 menuju 2pi, integral 0 menuju R, dz R dr d theta per integral 0 menuju 2pi, integral 0 menuju R, R dr d theta. Sama dengan integral 0 menuju R, dz R dr per integral
integral 0 menuju R, RdR. Sama dengan integral 0 menuju R, P0 dikurang PL dikali R kuadrat dikali R per 4 mu L dikurang R pangkat 3 dikali P0 dikurang PL per 4 mu L dr per integral 0 menuju R, RdR. Sama dengan P0 dikurang PL R kuadrat dikali R kuadrat per 2 dikali 4 mu L dikurang R pangkat 4 dikali P0 dikurang PL per 4 dikali 4 mu L per R kuadrat per 2 pada batas R 0 menuju R. Sama dengan P0 dikurang PL dikali R pangkat 4 per 8 mu L dikurang R pangkat 4 dikali P0 dikurang PL per 16 mu L dikali dengan 2 per R kuadrat. Maka kecepatan rata-ratanya sama dengan P0 dikurang PL dikali dengan R kuadrat per 4 mu L dikurang R kuadrat dikali P0 dikurang PL per 8 mu L. Untuk rumus laju alir volumetrik, Q sama dengan luas alas silinder dikali dengan kecepatan rata-rata. Sama dengan P R kuadrat dikali dengan P0 dikurang PL dikali R pangkat 2 per 4 mu L ditambah dengan P0 dikurang PL dikali dengan R kuadrat per 8 mu L. Maka laju alir volumetrik sama dengan P0 dikurang PL dikali dengan R pangkat 4 pi per 4 mu L ditambah P0 dikurang PL dikali dengan R pangkat 4 dikali dengan pi per 8 mu L. Cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Kurang dan janggalnya saya mohon maaf. Sekian dan terima kasih.